Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 98. Adalah baik untuk menghargai bakat, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Jumlah ahli dan bawahan yang akan kumiliki di masa depan akan seperti awan di langit. Bahkan jika aku kembali ke dunia abadi, aku akan sekali lagi mampu berjuang di jalan berdarah, memulai jalan menuju tahta para dewa. Aku tidak hanya harus membunuh musuh bebuyutanku dengan tanganku sendiri, aku juga harus mematahkan belenggu dunia abadi untuk menapaki jalan menuju alam dewa. Guru, maksudmu aku boleh menerima mereka sebagai muridku? Gu Yan'er berkata. Awalnya, aku sendiri tidak percaya bahwa anak-anak berusia 1 tahun itu adalah bidak catur musuh yang disiapkan secara rahasia. Aku juga mencoba memberitahumu itu. Ambillah mereka. Tang Xiu berkata. Karena mereka sudah memiliki tingkat kultivasi seperti itu dan memiliki bakat yang sangat tinggi, jadikan mereka muridmu. Itu akan membuat mereka lebih dekat denganmu. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Gu Yan'er sambil tersenyum. Sekarang aku akan menerima mereka sebagai murid. Tang Xiu meraih tangannya dan menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru. Aku harus keluar nanti karena Gendut Ji akan mengirim beberapa biji berharga. Jika itu berguna bagiku, aku akan membelinya. Setelah aku meninggalkan pagoda yang indah ini, kau bisa menerima mereka sebagai muridmu. Baiklah, kata Gu Yan'er sambil tersenyum. Sekitar 1 jam kemudian, Gu Xiaosui datang ke pagoda indah itu untuk memberitahu Tang Xiu bahwa biji-biji itu telah tiba. Sebelum pergi, Tang Xiu memberitahu Gu Xiaosui untuk membawa cahaya dan kegelapan ke pagoda indah itu. Di dalam salah satu kotak restoran. Sambil menggosok koper di tangannya, Gendut Ji tersenyum. Tidak pernah terbayangkan bahwa ia akhirnya akan berkesempatan bertemu Tang Xiu karena telah membantu Gao Yanfeng mengadu domba Tangdong, sehingga hubungannya dengan aula pesta abadi semakin erat. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya di masa lalu. Orang lain tidak akan pernah tahu betapa mengerikannya aula pesta abadi itu, tetapi dia sangat jelas. Dia pernah melihat dari tempat yang sangat jauh wanita dari aula pesta abadi, Gu Yan'er, dalam gaun putihnya, melangkah di kehampaan seolah-olah menari ringan di permukaan laut. Saat itu, dia hampir mengira bahwa dia bertemu dengan seorang peri. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk mencari perahu untuk bergegas ke sana, karena Gu Yan'er yang tampak seperti peri menghilang di hadapannya. Setelah itu, dia memperhatikan dengan saksama gerakan banyak anggota aula pesta abadi, dan akhirnya menemukan beberapa hal yang diam-diam membuatnya takut. Karena itu, dia tidak berani mengirim siapapun untuk menyelidiki mereka lagi. Para penjaga keamanan aula pesta abadi yang tampak biasa-biasa saja itu sebenarnya sering mengunjungi negara-negara asing di luar negeri. Mereka bisa dikatakan sangat menakutkan. Mereka memiliki banyak identitas dan telah melakukan banyak pertempuran dan pembantaian. 7 atau 8 tahun yang lalu, 2 anggota aula pesta abadi, yang biasanya bertindak sebagai penjaga keamanan, benar-benar mengetuk pintunya dan menodongkan belati tajam di lehernya, memperingatkannya untuk tidak melakukan penyelidikan apapun di aula pesta abadi lagi. Sejak saat itu, dia tidak berani lagi menyelidiki apapun tentang aula pesta abadi. Dia bahkan berulang kali mengundang rekan-rekan dan teman-temannya untuk makan malam di aula pesta abadi ketika dia punya kesempatan, menunjukkan niat baiknya. Duduk di ruang pribadi dan membelai koper kulit, mata Gendut Ji bersinar dengan kecerdikan saat bersinar terang. Dia berpikir dalam hati, berada di perusahaan raja sama saja dengan hidup dengan seekor harimau. Tang Xiu bukan hanya anggota keluarga Tang, dia juga penguasa aula pesta abadi, serta karakter yang kejam dan tak kenal ampun. Karena itu, aku tidak boleh meminta harga yang keterlaluan. Aku puas dengan mendapatkan sedikit uang selama itu bisa memuaskannya. Sehingga dia akan merawatku di masa depan. Gendut Ji, apakah bijinya sudah dikirim? Sosok Tang Xiu muncul di pintu kota itu. Mereka sudah sampai, Tuan Tang. Gendut Ji berkata sambil tersenyum. Lihatlah. Jika Anda puas dengan mereka, saya akan menjualnya kepada Anda dengan diskon 50%. Bagaimanapun, ini adalah kerja sama pertama kita. Namun, saya tidak akan memberikan Anda diskon apapun nanti. Terima kasih. Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Saat koper hitam itu dibuka, ada 6 potong biji dengan warna dan ukuran berbeda di dalamnya. Bahkan ada sedikit fluktuasi ki spiritual yang keluar dari salah satu biji. Kristal roh? Ekspresi Tang Xiu berubah sedikit aneh. Sambil memegang biji itu,
dia mengamatinya beberapa kali dan memastikannya. Kristal roh berguna bagi para kultivator Dao dan keabadian, tetapi tidak terlalu berharga baginya. Selain itu, meskipun kristal roh ini ukurannya tidak kecil, dan bahkan 10 kali lebih besar dari kristal roh di dunia abadi, tetapi kualitasnya termasuk yang paling rendah. Tuan Tang, apakah Anda menyukai biji ini? Gendut Ji bertanya dengan ekspresi aneh. Biji ini ditemukan oleh para pekerjanya ketika mereka membuka tambang. Jumlahnya masih banyak dan dia telah memerintahkan beberapa orang untuk mengumpulkannya. Namun, karena dia baru saja mendapatkannya baru-baru ini, dia belum menemukan seorang ahli untuk menilai klasifikasi biji tersebut. Biji ini memang bagus, dan terasa sangat nyaman. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Dan beratnya beberapa kali lebih ringan daripada jenis lainnya. Katakan harganya. Ini, Gendut Ji tampak agak canggung. Dia tidak tahu jenis biji apa itu. Bagaimana dia bisa menyebutkan harganya? Kamu bebas menentukan harga awal. Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian, bukan? Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Gendut Ji menguatkan hatinya, menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Tang, karena Anda menyukainya, saya akan memberikan biji ini kepada Anda secara gratis. Mengenai transaksi selanjutnya, saya akan menerima 100.000 dari Anda untuk biji sebesar ini. Bagaimana menurut Anda? 100.000? Gendut Ji benar-benar akan menjual kristal roh ini hanya seharga 100.000? Dia benar-benar tidak tahu hal yang bagus. Bab 407, tertidur lagi. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan bingung apakah harus terhibur atau menangis, ketika dia tiba-tiba melihat ekspresi Gendut Ji berubah. Dia menyadari bahwa Gendut Ji telah salah memahami maksudnya. Dia kemudian terkekeh dan berkata, Jangan salah paham. Aku hanya berpikir bahwa kamu orang baik karena kamu mematok harga yang wajar. Mulai sekarang, berapapun yang kamu punya, aku bersedia membeli semuanya. Harga untuk setiap potong akan seperti yang kamu katakan, 100.000 per potong. Benarkah? Gendut Ji tampak senang mendengarnya dan berkata cepat. Benarkah? Tang Xiu berkata. Meskipun aku tidak tahu apa biji ini, aku sebenarnya sangat tertarik untuk mengumpulkan semua jenis biji aneh. Selain itu, aku tidak kekurangan uang. Jangankan 100.000 atau 1 miliar, jumlah ini tidak lebih dari uang saku. Karena itu, aku akan mengambil berapapun yang kau miliki di masa mendatang. Gendut Ji terkejut dengan pernyataan Tang Xiu. 1 miliar yuan hanya uang saku? Itu adalah pernyataan yang hanya berani diucapkan oleh sedikit orang di dunia. Namun, dia juga melihat jalan emas di bawahnya. Orang harus tahu bahwa dia baru saja menemukan biji ini di area pertambangan yang baru saja ditambangnya, dan ratusan keping biji ini juga ditemukan dengan cepat. Jika semuanya dijual kepada Tang Xiu. Kaya. Aku kaya. Gendut Ji berkata dengan gembira. Tuan Tang, lihatlah 5 biji lainnya. Apakah Anda juga menyukainya? Tang Xiu mengamati keempatnya dan menemukan bahwa keempatnya dapat digunakan untuk membuat peralatan dan dapat menggantikan tanaman obat dan tulang binatang buas dalam pemurnian obat-obatan. Oleh karena itu, ia mengambil keempat mineral tersebut dan berkata, Saya akan mengambil keempatnya juga. Anda dapat langsung menyebutkan total harga untuk semuanya. Gembira, Gendut Ji segera menghitung dalam benaknya dan berkata, Saya membeli keempat biji ini melalui saluran khusus dengan harga total 1,35 juta yuan. Jika Bos Tang menginginkannya, saya akan menjualnya kepada Anda seharga 1,5 juta. Hanya untung 150.000? Itu tidak seberapa. Setuju? Tang Xiu mengangguk dan berkata, Berikan aku nomor rekening bankmu, aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Gendut Ji menjadi lebih gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan begitu terus terang. Setelah memberikan nomor rekeningnya kepada Tang Xiu, dia kemudian dengan cepat menerima 1,6 juta. Tuan Tang, mengapa Anda memberi saya 100.000 lagi? Sudah kubilang aku tidak akan memanfaatkanmu, bukan? Tang Xiu terkekeh dan berkata. Tambahan 100.000 itu untuk biji ini. Gendut Ji merasa terkesan dan terkekang oleh tindakan Tang Xiu. Dia menggertakkan giginya dan berkata cepat. Tuan Tang, saya masih punya beberapa ratus biji seperti itu di sana. Kapan Anda menginginkannya?
Kamu masih punya sebanyak itu? Tang Xiu terkejut. Ya. Mereka baru saja ditambang. Aku yakin akan bisa menghasilkan lebih banyak lagi beberapa hari lagi. Setelah menghitung untung ruginya, Gendut Ji akhirnya memutuskan untuk memberitahunya. Dia ingin melihat apakah Tang Xiu benar-benar menginginkannya, dan apakah yang dikatakannya benar, apakah dia benar-benar tulus bekerja sama dengannya. Aku akan mengambilnya. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Setelah kamu membawa semuanya, kamu dapat langsung menyerahkannya kepada Gu Xiaosui. Dia akan memeriksanya sendiri dan membayarnya kepadamu. Namun, sebelum membeli biji darimu lagi, kita perlu menandatangani kontrak. Kalau tidak, aku tidak akan membeli biji darimu lagi. Kontrak apa? Gendut Ji bertanya dengan tergesa-gesa. Biji yang baru saja kau jual padaku, kau hanya bisa menjualnya kepadaku mulai sekarang. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Aku tidak ingin biji aneh milikku ini tersebar ke seluruh dunia. Kau juga mengerti bahwa semakin langka barang, semakin berharga dan bernilai barang itu, kan? Jadi begitu. Syarat yang diajukan Tang Xiu untuk Gendut Ji hanyalah apa yang sungguh-sungguh ia harapkan. Setelah Gendut Ji pergi, Gu Xiaosui yang berdiri dan berjaga, berbicara. Tang Xiu dengan santai menyerahkannya padanya, sambil tersenyum dan berkata, kamu beruntung. Ini disebut kristal roh, dan di dalamnya terdapat kekuatan spiritual. Setelah kultivator menyerap kekuatan spiritual di dalamnya, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat. Kirim seseorang ke area pertambangan Gendut Ji untuk mengawasi dengan saksama aktivitas di sana. Jika dia menjual kristal yang dipanen kepada kita, biarkan dia terus bekerja untuk kita dan membayarnya. Namun, jika dia berani menggunakan pikirannya yang bengkok untuk menjual bahkan kristal roh, bunuh dia secara langsung dan ambil alih area pertambangannya. Setuju? Gu Xiaosui tampak terkejut. Dia tentu tahu apa itu kristal roh. Dia pernah mendengarnya dari gurunya, Gu Yan'er, dan dari tetua Ji Qimei. Di dunia abadi, ada rumor yang mengatakan bahwa ada kristal roh dan kristal abadi. Masing-masing dibagi menjadi banyak tingkatan. Sambil memainkan dan menilai kristal roh di tangannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kristal roh ini kelas berapa, Grandmaster? Kualitasnya sangat buruk, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Mendengarnya, Gu Xiaosui tampak sedikit kecewa. Jangan terlihat begitu kecewa. Tang Xiu terkekeh dan berkata, bahkan kristal roh dengan kualitas terburuk pun sudah cukup baik bagi mereka yang belum mencapai tahap Naschen abadi. Selain itu, memiliki kristal roh ini lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Selain itu, saya perkirakan Anda hanya perlu menyerap 100 kristal roh paling banyak sebelum Anda dapat mencapai titik kritis tahap inti emas. Anda bahkan memiliki kesempatan untuk melangkah ke tahap Naschen abadi. Benarkah? Gu Xiaosui terkejut dan langsung bertanya. Apakah aku terlihat seperti sedang menggodamu? Tang Xiu terkekeh dan berkata. Baiklah, pergilah bekerja. Jangan lupa untuk mengirim seseorang untuk mengawasi Gendut Ji dan area pertambangannya. Tidak masalah. Gu Xiaosui segera mengembalikan kristal roh itu kepada Tang Xiu lalu pergi dengan ekspresi gembira. Beberapa menit kemudian, Tang Xiu telah kembali ke pagoda yang indah itu. Tepat saat ia memasuki lantai pertama, ia melihat cahaya dan kegelapan berdiri di sana. Mereka tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka saat mereka berlutut di depan Tang Xiu dan berseru. Memberi penghormatan kepada guru besar. Bangun. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata. Karena Yan'er telah memutuskan untuk menjadikanmu sebagai muridnya, kalian harus membuktikan diri dan membuatnya puas denganmu. Namun, jangan terlalu sombong dan angkuh, kalian harus berkultivasi dengan baik di masa depan agar tidak mengecewakan kami. Ya, jawab Light dan Dar serempak. Tang Xiu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka berdua untuk pergi. Matanya kemudian tertuju pada Ji Qimei saat dia berkata, aku telah memeriksa semua anggota inti Aula Pesta Abadi. Mereka semua hebat. Kamu dapat mengajari mereka teknik kultivasi. Berikan mereka teknik kultivasi yang hanya mencapai tahap inti emas. Adapun metode berikut setelah tahap inti emas, pertimbangkan untuk memberikannya kepada mereka setelah mereka benar-benar mencapai tahap itu. Tuan, guru juga pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, tetapi akhirnya dia menyerah.
Ji Chimei menjawab dengan ragu. Sebenarnya, memberikan teknik kultivasi bukanlah masalah yang sulit, itu terutama karena kurangnya sumber daya kultivasi. Tidak masalah jika jumlahnya sedikit, karena saya bisa mendapatkannya melalui berbagai saluran, bahkan menyediakan beberapa ramuan obat yang berharga dan meramu beberapa pil. Tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, bahkan saya akan menjadi sangat sibuk. Sebenarnya, aku bisa mengajarimu sebuah metode, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Apa metode ini, Tuan? Tanya Ji Chimei. Gunakan sistem insentif. Tang Xiu berkata. Kamu dapat merancang formulir hadiah yang terperinci, seperti siapapun yang memperoleh ramuan obat berharga dari luar, tergantung pada jumlahnya, kamu kemudian dapat menghadiahi mereka beberapa pil berdasarkan standarnya. Namun, kamu dapat membuat standar ini menjadi lebih tinggi. Aku percaya bahwa mereka tidak hanya akan memiliki motivasi dan tujuan, tetapi mereka juga akan memperoleh sumber daya kultivasi juga. Mengenai meramu pil, aku akan mengambil cuti nanti untuk memurnikan sejumlah pil. Tetapi kamu harus memberiku ramuan obat mentah yang dibutuhkan. Ji Chimei tampak gembira. Orang ini akan mematuhi perintah Tuan dengan hormat. Orang ini akan melakukan sesuai dengan instruksimu. Aku akan memberitahumu kabar baik lainnya. Aku baru saja mengetahui bahwa ada kristal roh di bumi. Aku telah menyerahkan masalah ini kepada Xiao Sui, dia akan memberitahumu tentang detailnya. Kristal roh? Ji Chimei kemudian berkata, Bos, jika ada kristal roh, bukan hanya lukaku akan pulih dengan cepat, tetapi Anda juga akan dapat mengatur susunan 9 surga es. Jadi, setelah Anda memasang susunan ini, kita akan dapat menekan efek mimpi buruk senja pada tubuh guru sehingga dapat mendukungnya dan memberinya lebih banyak waktu. Mata Tang Xiu berbinar, lalu dia mengangguk dan berkata, Kau benar. Tunggu sampai sejumlah kristal roh dikirim. Kau harus mengumpulkannya dan menyimpannya sampai kau bisa memasang susunan embun beku 9 surga. Setelah itu, kau bisa memberikannya sebagai sumber daya untuk mengembangkan bakat. Setuju? Ji Chimei menangkupkan tinjunya dan berkata. Saat Tang Xiu tiba di lantai 7, dia melihat Guyan Er tersenyum padanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Tang Xiu kemudian tersenyum dan berkata, Apa yang sedang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba memiliki senyum yang begitu bahagia? Tuan, Anda benar-benar baik kepada saya, yang terbaik. Guyan Er berkata. Saya baru saja mendengar obrolan Anda dengan Olji. Saya tidak pernah menyangka bahwa bumi akan memiliki kristal roh. Tang Xiu berjalan mendekat dan memegang bahunya. Dia membiarkannya bersandar di dadanya dan berbisik. Ada banyak hal di bumi yang mengejutkanku berkali-kali hingga saat ini. Di dalam cincin spasialku juga ada buah naga suci. Kau seharusnya tahu nilai buah ini. Selain itu, aku baru saja menemukan petunjuk bagus tentang rumput kebangkitan iblis, jadi aku berencana untuk bergegas ke Shanghai untuk melacak keberadaannya. Namun, aku mendengar berita tentangmu yang terbangun dari tidur, jadi aku segera mengubah arah. Buah naga suci? Dan rumput kebangkitan iblis? Ekspresi terkejut muncul di wajah Guyan Er yang sangat cantik. Orang harus tahu bahwa barang-barang ini, bahkan di dunia abadi, adalah harta karun paling berharga yang selalu diimpikan oleh banyak dewa. Namun, sedikit yang menyangka bahwa barang-barang ini akan muncul di bumi. Selama 2 hari berikutnya, Tang Xiu tinggal di pagoda yang indah itu. Ia mengobrol dengan Guyan Er dan menceritakan berbagai kisah padanya. Singkatnya, selama 2 hari ini, telinganya selalu dipenuhi tawa bahagia Guyan Er. Tuan, Yan Er tidak tahan lagi. Di lantai 7 pagoda yang indah itu, bibir bawah Guyan Er bergetar, wajahnya pucat pasi. Suaranya semakin pelan. Sambil memeluknya dengan lembut, Tang Xiu penuh dengan kekhawatiran, berkata, Yan Er akan baik-baik saja. Jangan menahannya dengan kuat meskipun sakit. Guru akan sering datang ke sini untuk menemanimu, dan aku akan segera bergegas ke sini saat kau bangun. Selain itu, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menyembuhkan lukamu. Percayalah pada guru. Apa yang dikatakan gurumu pasti akan dilakukan. Oke. Mata Guyan Er yang tadinya kabur tiba-tiba menjadi cerah. Semangatnya seolah-olah tiba-tiba membaik. Tubuhnya yang lembut tiba-tiba menempel di lengan Tang Xiu, sementara bibir pucatnya langsung menempel di bibir Tang Xiu. 1 detik. 2 detik.
Saat detik ketiga berlalu, Tang Xiu akhirnya tersadar dari kepanikannya. Saat hendak mendorong Guyan Er, dia melihat mata Guyan Er sudah tertutup, 2 tetes air mata kristal menetes dari sudut matanya, jatuh lembut di lengan Tang Xiu. Bab 408, semua orang bertindak dan berpura-pura. Setelah kembali ke bumi, pribadi Tang Xiu mengalami perubahan yang halus. Ia bukan lagi seorang pertapa murni yang memiliki sedikit keinginan. Sebaliknya, ia jauh lebih dekat dengan manusia yang setia pada kehidupan, dengan 7 emosi dan 6 kenikmatan indrawi yang terus-menerus memengaruhi setiap tindakannya. Pada saat ini, Tang Xiu dengan lembut menatap murid kesayangannya yang tertidur. Meskipun telah bersiap untuk itu, kesedihan dan kepedihan muncul di dalam hatinya. Kebencian terhadap Shade de Monju Shou menjadi semakin kuat. Sambil memegang Guyan Er dengan lembut, Tang Xiu membaringkannya di tempat tidur, memperhatikannya yang sedang tertidur, tanpa menderita siksaan yang menyakitkan. Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk berbisik pelan. Yan Er, guru pasti akan menyembuhkanmu. Dan aku pasti akan membuat iblis bayangan Zhu Shou menjalani kehidupan yang menyedihkan selama ribuan tahun, selama puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Di tengah hawa dingin, duduk bersila di samping Guyan Er di lantai 7 pagoda yang indah itu, Tang Xiu diam-diam memperhatikan wajah cantiknya untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, senja pun tiba dan fajar pun tiba. Saat hari baru mendekat, ia melayang dan memutuskan untuk meninggalkan lantai 7. Ketika ia tiba di lantai pertama pagoda yang indah itu, ia melihat Ji Qimei duduk bersila di atas bantal alang-alang di tengah ruangan, berkultivasi dalam diam. Ada fluktuasi ki asal abadi yang sangat kuat keluar darinya. Yang mulia. Melihat Tang Xiu, pandangan sedih melintas di mata Ji Qimei, saat dia berkata dengan hormat. Ekspresi Tang Xiu dingin. Dia mengangguk pelan dan berkata, Qimei, jaga Yan Er. Melindungi keselamatannya adalah hal yang paling penting. Lain kali dia bangun, aku akan mengajarimu teknik kultivasi tingkat atas dari dunia abadi, serta sejenis seni bela diri dewa. Dimengerti, kata Ji Qimei dengan hormat. Tang Xiu meninggalkan pagoda yang indah itu. Dia tidak berniat untuk tinggal di aula pesta abadi. Dia meminta seseorang untuk mengantarnya ke bandara, lalu naik pesawat ke Shanghai. Saat tiba di Shanghai, hari sudah siang. Karena terus memikirkan, berlian terkubur, Tang Xiu langsung naik taksi dan pergi ke rumah lelang Glory. Rumah lelang itu berada di gedung megah dengan sekitar 40 lantai. Dalam perjalanan kembali ke Shanghai, Tang Xiu telah menelusuri informasi tentang rumah lelang Glory melalui ponselnya. Dia menemukan bahwa, selain seseorang bernama Hou Qingmin yang merupakan manajer umum rumah lelang Glory, dia tidak dapat menemukan siapa bos besar rahasia itu. Halo, Tuan. Anda perlu menunjukkan tanda pengenal staf dan menggesek kartu kerja untuk masuk. Jika Anda bukan staf balai lelang, silakan masuk dari jalur sebelah. Ada meja pendaftaran di sana. Itu seperti mesin metrokar di stasiun kereta bawah tanah, dengan 6 pintu masuk tertutup. Di sisi lain, orang yang berbicara adalah seorang wanita yang mengenakan jas biru dan mengenakan tanda pengenal staf. Tang Xiu menatapnya dan kemudian memasuki pintu berikutnya sesuai dengan instruksinya. Halo, Tuan. Bolehkah saya bertanya apa tujuan Anda datang ke balai lelang Glory kami? Salah satu dari 2 staf wanita yang duduk di meja pendaftaran bertanya dengan senyum profesional. Aku ingin bertemu Hou Qingmin, kata Tang Xiu. Apa? Kedua staf perempuan itu tercengang, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Aku ingin bertemu Hou Qingmin. Aku harus bersusah payah meminta bantuanmu untuk memberitahunya tentang permintaanku. Tang Xiu mengulangi. Salah satu staf memaksakan senyum dan berkata, Tuan, Anda perlu membuat janji terlebih dahulu jika ingin bertemu dengan manajer umum kami. Selain itu, Anda juga perlu mendaftar di sini dan menemui manajer lobi untuk itu. Mengenai apakah dia dapat membantu Anda, kami tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu aku akan mendaftar. Tang Xiu mengambil buku registrasi dan menuliskan nama dan informasi kontaknya di sana. Ia kemudian melangkah ke lobi lantai pertama. Ada sederet meja dan kursi di dalam lobi, di mana 2 pria parubaya dan seorang wanita sedang duduk. Permisi, siapa di antara Anda yang menjadi manajer lobi? Tang Xiu menatap salah satu dari mereka dan bertanya. Wanita parubaya itu berdiri dan mengangguk sambil tersenyum. Ya. Bolehkah saya bertanya dengan siapa saya berbicara?
Nama keluargaku Tang Xiu. Tang Xiu berkata, tujuanku datang ke rumah lelang Glory adalah untuk menemui manajer umummu, Hou Qingmin. Jika memungkinkan, aku ingin kau memberitahunya tentang permintaanku. Manajer lobi memaksakan senyum dan berkata, Tuan Tang, manajer umum kami tidak dapat menerima tamu untuk sementara waktu. Bisakah Anda meninggalkan informasi kontak dan identitas Anda? Saya akan mengirimkan informasi Anda setelah manajer umum kami menyelesaikan pekerjaannya. Begitu banyak masalah? Tang Xiu mengernyitkan alisnya. Itu aturan balai lelang Glory kami, Tuan Tang, kata manajer lobi. Aturan? Tang Xiu terdiam beberapa saat. Kemudian dia menghubungi nomor ponsel Chinan dan berkata, bantu aku menemukan kontak manajer umum rumah lelang Glory, Hou Qingmin. Semakin cepat semakin baik. Saya sudah terima, bos. Suara Chinan terdengar dari telepon. Kamu kenal Hou Qingmin? Tang Xiu bertanya, sedikit terkejut. Kami memiliki sedikit persahabatan. Chinan berkata sambil tersenyum. Dia pernah mencoba menerobos formasi 1000 revolusi kami di markas besar Aula Pesta Abadi Pulau Jingmen. Sayang sekali dia gagal. Kemudian, dia datang untuk makan malam di cabang Aula Pesta Abadi Shanghai berkali-kali. Oleh karena itu kami saling mengenal dan bertukar informasi kontak. Itu benar sekali. Tang Xiu berkata. Datanglah ke rumah lelang Glory, aku akan menunggumu di sini. Setuju, jawab Chinan dan buru-buru menutup telepon. Di meja panjang, manajer lobi mengamati Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu siapa orang yang ditelepon Tang Xiu. Namun, dari isi percakapan, sepertinya itu terkait dengan manajer umum, Hou Qingmin. Tuan Tang, bolehkah saya bertanya apa pekerjaan Anda? Manajer lobi berpikir sejenak sebelum bertanya dengan nada lembut. Saya seorang pelajar, kata Tang Xiu. Seorang pelajar? Manajer lobi memaksakan senyum kecut dalam hatinya. Sambil menunjuk ke kursi di dekatnya, Tang Xiu bertanya dengan ringan. Bisakah aku duduk di sini sambil menunggu temanku? Silakan duduk. Manajer lobi mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Setelah duduk, Tang Xiu menunggu dengan tenang. Ia mengeluarkan buku ekonomi dari tasnya untuk mengisi waktu, lalu membacanya dalam diam. Lebih dari 20 menit kemudian. Prinsip-prinsip ekonomi? Anak muda yang baik. Masih sangat muda, tapi kamu sudah membaca buku seperti ini. Ternyata kamu juga membaca versi bahasa Inggrisnya. Bisakah kamu memahaminya? Sebuah suara terdengar di dekat Tang Xiu, membangunkannya dari keasyikannya membaca buku. Tang Xiu mendongak dan melihat seorang pria jangkung setengah baya dengan penampilan yang tenang. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melanjutkan membaca dan menjawab dengan ringan. Tidak apa-apa. Melihat tindakan Tang Xiu, pria parubaya itu langsung menyeringai. Prinsip-prinsip ekonomi, diterbitkan oleh Pers Industri Mekanik pada tahun 2003, N. Gregory Mankiw. Buku ini seharusnya menjadi buku teks ekonomi yang relatif mendasar untuk bahan ajar. Pada tahap saat ini, yang lebih umum digunakan ditulis oleh Mankiw, Soros, Van Ryan, dan mereka juga memiliki versi bahasa Inggris dan Mandarin yang sesuai. Faktanya, banyak pengusaha di Tiongkok juga tampaknya telah melihat Western Economics, yang cocok untuk kondisi nasional negara kita. Jadi, isinya juga kurang lebih sama. Tang Xiu sekali lagi meletakkan bukunya. Ia menatap pria parubaya itu dan berkata, apakah kamu memamerkan tingkat pendidikanmu atau semacamnya? Jika demikian, aku ingin mengajukan pertanyaan kepadamu. Pria parubaya itu tak kuasa menahan tawa. Seorang pemuda seharusnya tidak mudah tersinggung. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kau tanyakan? Aku seharusnya bisa menjawab satu atau dua hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Meskipun aku lebih tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek bisnis. Kalau begitu, tolong jawab pertanyaanku. Tang Xiu berkata dengan ringan. Menurutmu, perusahaan domestik mana yang akan menjadi terkenal di dunia bisnis dalam beberapa tahun ke depan? Ini, pria parubaya itu terdiam. Meskipun telah berkecimpung di dunia bisnis selama beberapa dekade dan memiliki aset besar serta memiliki banyak jenis perusahaan, ia benar-benar tidak dapat mengatakan perusahaan grup mana yang akan menonjol di dunia bisnis dalam beberapa tahun ke depan. Setelah menunggu lebih dari 10 detik,
dan melihat bahwa pria itu tidak dapat menjawabnya, Tang Xiu kemudian berkata dengan ringan. Karena kamu tidak dapat menjawab pertanyaanku, maka jangan ganggu waktu membacaku, ya? Dilihat dari pakaianmu yang rapi dan bagus, kamu tampaknya bukan orang biasa. Tidakkah kamu tahu bahwa sangat tidak sopan bagimu untuk mengganggu orang lain tetapi tidak memperkenalkan diri? Pria parubaya itu tak kuasa menahan tawa. Maaf atas kekasaranku. Ngomong-ngomong, aku yang Zenpan, seorang pengusaha. Aku salah satu pemegang saham rumah lelang Glory ini. Bolehkah aku bertanya bagaimana aku harus memanggil adik kecil ini? Tang Xiu. Dengan perubahan ekspresi, Tang Xiu kemudian berdiri dan bertanya. Kamu punya saham di rumah lelang Glory ini? Bolehkah aku meminta bantuanmu? Alis yang Zenpan sedikit berkerut, namun dengan cepat kembali normal. Dia mengamati Tang Xiu dengan saksama, lalu berkata, aku tidak keberatan membantumu. Aku tentu saja dapat membantumu selama itu sesuai dengan kemampuanku. Namun, kamu harus menjawab pertanyaan sebelum aku membantumu. Tolong, katakan saja. Tang Xiu mengangguk. Anda baru saja mengajukan pertanyaan yang tidak dapat saya jawab. Yang Zenpan berkata sambil tersenyum. Karena saya benar-benar tidak dapat menemukan kelompok perusahaan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir yang dapat menjadi kuda hitam, apalagi dalam beberapa tahun mendatang, oleh karena itu saya ingin mendengarnya dari Anda. Menurut Anda, yang mana yang akan menjadi kuda hitam? Magnificent Tang Corp. Tang Xiu berkata dengan tenang. Menatap kosong sebagai jawaban, Yang Zenpan ragu-ragu berkata. Nama kelompok ini kedengarannya familiar, kurasa aku pernah mendengarnya dari suatu tempat, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Bisakah kau ceritakan tentang Magnificent Tang Corp? Aku rasa kau tidak perlu bertanya padaku. Tang Xiu terkekeh dan berkata. Kau hanya perlu mengirim seseorang untuk menyelidikinya dan itu akan jelas bagimu. Sambil mengerutkan kening lagi, Yang Zenpan berpikir sejenak. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon seluler. Setelah ponselnya terhubung, ia berkata. Bantu aku menyelidiki situasi Magnificent Tang Corp. Aku ingin tahu hasilnya dalam waktu 3 menit. Ya? Setelah mengakhiri panggilan, Yang Zenpan langsung duduk di kursi di dekatnya, lalu berkata sambil tersenyum. Adik kecil, mari kita tunggu 3 menit. Seharusnya tidak masalah, kan? Tang Xiu mengangguk dan lalu ikut duduk. Manajer lobi dan pria parubaya di dekatnya bingung apakah mereka harus tertawa atau menangis, ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka melihat Tang Xiu. Mereka terdiam. Itu karena Tang Xiu sedang mencari Ho Qingmin, manajer umum rumah lelang Glory, sedangkan orang yang duduk di sebelahnya sebenarnya adalah bos besar rumah lelang Glory, atasan langsung Ho Qingmin. Namun, mereka hanya bisa duduk di meja panjang, karena bos besar mereka sendiri sudah memberi isyarat agar mereka tidak mengatakan apapun. Karena itu, merasa kesal di dalam hati, mereka menyibukkan diri dengan urusan mereka sendiri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 409. Menolak bersulang hanya untuk minum kehilangan. 2 menit kemudian, Yang Zenpan menerima hasil penyelidikan. Informasi yang diberikan sangat sedikit, tetapi matanya bersinar terang dan ekspresinya sedikit berubah. Jadi begitu. Setelah menutup telepon, dia menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Saudara Tang, analisismu sangat masuk akal. Magnificent Tang Corp memang memiliki potensi besar. Perusahaan itu pasti memiliki kemampuan untuk menjadi kuda hitam di dunia bisnis dalam beberapa tahun ke depan. Aku beruntung pernah mencicipi nektar dewa mereka sekali, karena temanku menggembar-gemborkannya, dan aku sangat terkesan. 2 produk lain dari Magnificent Tang Corp, Skin Care Lotion dan Scar Removal Cream, juga menonjol. Meskipun tidak menimbulkan banyak sensasi, mereka sangat dipuji. Tang Xiu kemudian berdiri dan berkata, karena aku sudah menjawab pertanyaanmu, bukankah seharusnya kau mengajakku menemui Ho Qingmin? Untuk apa kamu membutuhkan Ho Qingmin? Yang Zenpan juga bangkit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin bertanya padanya tentang sesuatu, kata Tang Xiu. Melihat Tang Xiu tidak mau bicara lagi, Yang Zenpan langsung mengangguk dan berkata, kalau begitu, ikut aku. Aku sudah bicara dengannya sekitar setengah jam yang lalu. Dia seharusnya ada di kantor manajer umum. Baiklah. Tak lama kemudian,
Tang Xiu berjalan bersama Yang Zhenpan menuju kantor manajer umum rumah lelang Glory. Yang Zhenpan lalu mengetuk pintu, lalu mendorongnya hingga terbuka. "Kau datang, bos?" Di kantor, Ho Qingmin tersenyum sambil berdiri dari kursi kantornya untuk menyambutnya. Namun, ketika dia melihat Tang Xiu di belakang Yang Zhenpan, dia tampak sedikit terkejut. "Bos, ini?" Alis Tang Xiu terangkat lalu menatap Yang Zhenpan, yang tersenyum dan tetap diam. Saat itulah dia baru menyadari bahwa Yang Zhenpan adalah bos besar rumah lelang Glory. Namun, dia tidak tertarik pada siapa bos besar rumah lelang Glory, karena dia datang ke sini hanya untuk menanyakan tentang berlian terkubur. "Anda Ho Qingmin, Ketua Ho?" "Saya Tang Xiu, pemilik Magnificent Tang Corp." Tang Xiu mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang. "Halo, Tuan Tang." Ho Qingmin tampak terkejut. Dia tahu sedikit tentang Magnificent Tang Corp. Dia adalah seorang pecinta anggur, dan dia menyukai nektar dewa dari Magnificent Tang Corp. Sayangnya, dia hanya bisa mendapatkan 2 botol nektar dewa meskipun telah berusaha keras. Di sampingnya, Yang Zhenpan juga tampak terkejut. Ia mengamati Tang Xiu lagi dan keterkejutannya bertambah. Ia pikir itu lucu dan menarik bagi Tang Xiu karena tidak dapat menebak bahwa ia adalah bos besar rumah lelang Glory. Oleh karena itu ia berakting. Namun, ia tidak dapat mengetahui bahwa Tang Xiu juga adalah bos besar Magnificent Tang Corp. "Ketua Hou, saya tidak suka bicara bertele-tele karena saya selalu berterus terang." Tang Xiu berkata. "Saya akan langsung ke intinya. Alasan saya mencari Anda adalah karena saya ingin mencari tahu tentang berlian terpendam. Bisakah Anda memberitahu saya apakah berlian terpendam itu milik rumah lelang Anda atau milik pengirimnya?" Ini, Ho Qingmin ragu-ragu saat dia melihat Yang Zhenpan. Yang Zhenpan terdiam sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. "Saudara Tang, karena Anda datang ke rumah lelang Glory kami, Anda adalah tamu kami. Jangan terburu-buru dan minum teh dulu. Bagaimana kalau kita bicarakan ini pelan-pelan?" "Baiklah." Tang Xiu mengangguk. Setelah duduk di sofa, Ho Qingmin membuat teh sendiri dan menuangkannya untuk Yang Zhenpan dan Tang Xiu. Kemudian, dia duduk di sofa kosong di dekatnya. Yang Zhenpan mengambil secangkir teh pendek dan menyesapnya dengan lembut. Kemudian dia berkata perlahan. "Tuan Tang, menurut peraturan Balai Lelang Glory kami tidak dapat mengungkapkan sumber barang-barang yang dilelang di balai lelang kami. Namun, karena Bos Tang datang sendiri, saya akan menjawab pertanyaan itu sendiri. Berlian terkubur itu bukan milik Balai Lelang Glory kami. Seorang klien terhormat mempercayakannya kepada kami untuk melelangnya atas namanya." "Siapa dia?" "Aku butuh informasi kontaknya," tanya Tang Xiu. "Saya minta maaf. Kami tidak bisa mengungkapkan informasi klien." Yang Zhenpan menggelengkan kepalanya. "Aku harus tahu," kata Tang Xiu dengan serius. "Tuan Tang, saya memberikan sedikit informasi untuk menghormati Anda sebagai pemilik Magnificent Tang Corp." Yang Zhenpan menyipitkan matanya saat melihat Tang Xiu dan berkata, "Namun saya harap Anda tidak mempersulit kami, karena balai lelang kami memiliki aturan dan adat istiadatnya sendiri. Berlian terkubur itu terlalu penting bagiku. Aku harus tahu siapa pemiliknya." Tang Xiu berkata dengan tenang. "Untuk melacaknya, aku akan menggunakan cara apapun yang diperlukan. Aku memberimu waktu setengah jam. Jika dalam waktu ini kau dapat memberiku jawaban yang kubutuhkan, maka aku berutang budi padamu. Tetapi jika kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan, aku tidak dapat menjamin apa yang akan kulakukan pada rumah lelang Glory milikmu." Sombong sekali. Ho Qingmin tiba-tiba berdiri dan tampak marah, sedangkan Yang Zhenpan tampak berwibawa, menyipitkan matanya saat dia terus mengamati Tang Xiu. Tang Xiu menyipitkan matanya, merasakan momentum yang dipancarkan Ho Qingmin. Dia kemudian berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh. "Manajer Hou, saya sarankan untuk menyingkirkan ketidaktahuanmu. Mengandalkan kemampuanmu yang tidak cukup untuk menembus lapisan pertama formasi 1000 revolusi, tidak hanya menonjol akan membuatmu tertindas, kamu juga akan mempermalukan dirimu sendiri." Raut wajah Ho Qingmin berubah, dan berkata dengan suara berat. "Kau tahu formasi 1000 revolusi Aula Pesta Abadi? Kau?" Dering, dering, dering. Ponsel Tang Xiu berdering. Nada dering itu juga mengganggu perkataan Ho Qingmin. Setelah meliriknya,
Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol jawab. Setelah mendengar suara Cinan, dia berkata dengan ringan. Saya di kantor manajer umum, lantai 28. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Untuk beberapa saat, suasana di dalam kantor manajer umum menjadi berat. Ketuk, ketuk. Pintu diketuk, lalu Cinan masuk dengan senyum tipis di wajahnya. Di bawah tatapan heran yang Zenpan dan Ho Qingmin, dia datang ke hadapan Tang Xiu dan dengan hormat memanggil. Bos. Sambil menunjuk Ho Qingmin, Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bilang kamu punya sedikit persahabatan dengannya. Tanyakan padanya tentang berlian terkubur. Berlian terkubur? Ekspresi terkejut muncul di wajah Cinan. Bahkan, dia juga melihat cuplikan iklan TV Buried Diamond. Dia juga tahu bahwa rumah lelang Glory akan melelang berlian berharga ini pada tanggal 1 Oktober. Melihat Tang Xiu dan Cinan dengan tidak percaya, Ho Qingmin buru-buru bertanya. Ketua Ci, apa yang baru saja kau panggil dia? Bos? Cinan bisa merasakan ada yang tidak beres dari suasana di dalam kantor. Dia lalu mengangguk. Ya, dia adalah bos Aula Pesta Abadi, Kepala Ho. Meskipun aku tidak tahu mengapa bosku ingin tahu tentang berlian terkubur, aku harap kamu bisa memberitahunya dengan jujur. Saya. Bibir Ho Qingmin berkedut beberapa kali, saat dia menelan kembali kata-katanya. Pada saat ini, dia akhirnya tampak sedikit takut. Dia tahu betul betapa mengerikannya ancaman Tang Xiu. Dia adalah seorang seniman bela diri dan bahkan secara pribadi telah mengunjungi markas besar Aula Pesta Abadi di Pulau Jingmen, mencoba menerobos formasi 1000 revolusi. Tentu saja, dia tahu bahwa Aula Pesta Abadi membanggakan banyak ahli yang sangat terampil. Tiba-tiba, Yang Zenpan tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak pernah menyangka bahwa Bos Tang adalah seorang pemuda yang sangat menjanjikan. Kau bukan hanya bos besar Magnificent Tang Corp, kau juga pemilik Aula Pesta Abadi. Namun, kau ingin mengancamku dengan mengandalkan identitasmu? Kurasa itu tidak cukup, bukan? Begitu dia selesai berbicara, jantung Ho Qingmin berdegup kencang dan detak jantungnya bertambah cepat. Dia buru-buru mengedipkan mata pada Yang Zenpan. Namun, pria itu mengabaikannya, dan matanya menatap lurus ke arah Tang Xiu. Apakah kamu benar-benar yakin tidak ingin memberitahuku? Tang Xiu bertanya dengan tenang. Ya, aku tidak mau. Yang Zenpan mencibir. Tang Xiu bangkit berdiri, menatap Cinan dan berkata, Telepon Xiao Sui dan suruh dia mengirim beberapa orang ke sana. Aku ingin rumah lelang Glory ditutup sebelum besok pagi. Juga, perhatikan bahwa dia bernama Yang Zenpan. Selidiki dia, termasuk kekuatan apapun yang terkait dengannya. Aku ingin dia dan keluarganya, serta mereka yang memiliki hubungan baik dengan teman-teman dan keluarganya, ditangkap. Ingat, lakukan itu dengan cara apapun. Selidiki masalah berlian terkubur secara diam-diam. Selain itu, karena Balai Lelang Glory telah menunjukkan rasa hormat yang sepantasnya kepada kita, kita harus membalasnya dengan jujur. Selidiki secara diam-diam semua tamu terhormat yang telah menerima undangan Balai Lelang Glory, dan apa yang ingin mereka beli. Balai Pesta Abadi kita akan memberi mereka kompensasi yang lebih baik, dan aku tidak ingin melihat siapapun ikut serta dalam pelelangan Balai Lelang Glory ini. Setuju? Kilatan niat membunuh terpancar dari mata Cinan. Tunggu. Ho Qingmin sangat cemas, dan buru-buru berteriak. Tuan Tang, jangan cemas. Alasan mengapa bosku tidak ingin memberitahu Anda adalah karena pengirim berlian terkubur memiliki latar belakang yang kuat, kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Bagaimana kalau Anda menunggu saya menelepon terlebih dahulu? Jika penjual bersedia menemui Anda, kami akan membantu Anda. Ho Qingmin. Yang Zenpan tiba-tiba bangkit, kemarahan terlihat di wajahnya. Seolah tidak melihat kemarahannya, Ho Qingmin terus berbicara kepada Tang Xiu. Tuan Tang, tujuan Anda sangat jelas, Anda hanya ingin mendapatkan informasi tentang pemilik berlian terkubur. Rumah lelang Glory kami tidak mau melakukannya, menyinggung teman-teman kami, jadi mohon tunggu sebentar. Bagaimana? Sambil menatap Yang Zenpan dengan dingin, Tang Xiu kemudian perlahan duduk di sofa, dan mengangguk. Aku akan menunggu kabar darimu. Dengan cepat mengangguk sebagai jawaban, Ho Qingmin dengan cekatan meraih lengan Yang Zenpan dan menariknya keluar dari kantor. Di luar,
Yang Zenpan dengan paksa melepaskan diri dari cengkeraman Hou Qingmin dan berteriak. Qingmin, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini padaku. Ini kalau kau tidak memberiku penjelasan yang jelas di sini dan sekarang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Hou Qingmin berkata dengan ekspresi serius. Bos, aku menghormatimu sebagai seorang bos, itu sebabnya aku menghentikanmu tadi. Jika kau bertengkar dengan Tang Xiu, maka aku hanya bisa mengundurkan diri. Karena, aku lebih takut padanya daripada aku takut padamu. Magnificent Tang Corp yang baru saja berkembang, dan hanya seorang bos restoran, tetapi Anda lebih takut padanya daripada Anda takut pada saya? Sungguh lelucon. Saya, Yang Zenpan, memiliki banyak kekayaan dan koneksi pribadi. Keluarga yang saya adalah keluarga terpandang di Beijing. Meskipun kami tidak termasuk dalam 3 besar, kami cukup besar untuk berada di 10 besar. Saya benar-benar tidak percaya dia memiliki kemampuan sebanyak itu untuk memulai. Bos, Aula Pesta Abadi adalah keberadaan yang sangat istimewa. Hou Qingmin berkata perlahan. Sejauh yang aku tahu, mereka memiliki banyak ahli yang sangat terampil. Tentu saja, aku tidak akan takut pada mereka jika hanya karena ini saja. Aku punya firasat bahwa ada orang-orang istimewa di Aula Pesta Abadi. Orang spesial? Yang Zenpan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat. Orang spesial apa? Menatap kedua sisi dan menyadari tidak ada seorang pun di dekatnya, barulah Hou Qingmin menjawab dengan suara rendah. Penggarap Dao. Bab 410, Kunjungan. Meskipun memiliki harga diri, Yang Zenpan selalu bersikap rendah hati. Ia memiliki watak yang rendah hati, namun, ada kesombongan dalam dirinya. Hari ini, ia bertemu dengan Tang Xiu secara tidak sengaja, dan beberapa pernyataannya membuatnya tertarik. Karena itu, ketertarikannya terhadap Tang Xiu pun meningkat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampaknya memiliki temperamen yang baik itu tiba-tiba menjadi bos besar dari 2 perusahaan, Magnificent Tang Corp dan Aula Pesta Abadi. Apa yang paling tidak bisa dipercaya baginya adalah bahwa pemuda itu bahkan berani mengancamnya. Dia marah. Dia ingin memberi pelajaran kepada pemuda ini, agar pemuda itu tahu apa arti kesopanan. Namun, setelah dia mendengar pernyataan Hou Qingmin ini, amarahnya memuncak dan hawa dingin segera terbentuk di hatinya. Berasal dari keluarga besar di Beijing, ia telah berhubungan dengan beberapa hal yang tidak akan dipercayai oleh orang biasa. Jadi, ia secara alami mendengar tentang keberadaan para kultivator melalui berbagai saluran. Jumlah kultivator sangat sedikit. Menurutnya, itu adalah eksistensi yang langka. Namun, semua orang ini memiliki kemampuan misterius dan diselimuti misteri. Terlepas dari benar atau tidaknya, saya lebih suka mempercayainya daripada tidak. Karena berhati-hati dan waspada, Yang Zenpan mengambil keputusan cepat. Melihat perubahan ekspresi Yang Zenpan, hati Hou Qingmin menegang. Karena takut Yang Zenpan tidak mendengarkan, dia kemudian berkata dengan suara pelan setelah ragu-ragu sejenak. Bos, keputusanmu adalah... Jika Aula Pesta Abadi benar-benar memiliki orang-orang seperti itu, bisakah kita memprovokasi mereka? Yang Zenpan tersenyum dan berkata. Belum lagi bahwa Tang Xiu sendiri menunjukkan sikap yang tidak biasa, terlalu tidak biasa. Dengan masalah yang tidak biasa, pasti ada iblis juga. Karena itu, kita akan menghubungi penjual berlian terkubur terlebih dahulu. Jika dia setuju, maka lemparkan kentang panas ini padanya. Jika dia tidak setuju, maka... Jika yang terburuk terjadi, kita hanya bisa menyerah dan membantunya dengan pelelangan berlian terkubur. Kalau begitu, haruskah aku menghubungi pihak lain? Hou Qingmin bergumam. Aku akan menghubunginya sendiri. Yang Zenpan berkata perlahan setelah terdiam beberapa saat. Baiklah. Hou Qingmin mengangguk pelan, merasa lega dalam hatinya. Di pinggiran Shanghai, ada sebuah rumah biasa yang terletak di sebuah kebun buah dengan anak sungai yang jernih di depan halamannya. Aliran airnya mengalir deras dan ikan-ikan sesekali melompat keluar dari permukaan air, memercikan air dan menciptakan riak-riak. Seorang lelaki tua mengenakan topi matahari dan kaos putih memegang tongkat pancing sambil memancing dengan tenang. Di dekat kakinya ada seekor anjing kuning besar, berbaring malas di sana dan menguap dari waktu ke waktu. Kakek, ada panggilan untukmu. Seorang gadis kecil yang cantik dan lembut berlari dengan penuh semangat dari halaman di belakangnya. Dia baru berusia 6 atau 7 tahun,
sambil membawa telepon genggam berwarna hitam yang memancarkan beberapa lampu. Siapa yang menelepon? Orang tua itu tidak menoleh saat bertanya. Saya hanya tahu huruf yang di situ, kakek. Gadis kecil itu tertawa dan berkata. Saya tidak tahu dua kata terakhir. Apakah kakek ingin saya memeriksa kamus? Orang tua itu akhirnya berbalik. Setelah menerima telepon, dia melirik nama yang tertera di layar, lalu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, pergilah dan cari tahu di kamus. Kakek akan menjawab telepon terlebih dahulu. Baiklah, jawab gadis kecil itu sambil berbalik dan berlari kembali ke halaman. Orang tua itu lalu menekan tombol jawab dan berkata dengan tenang. Mengapa kamu meneleponku? Penatua Wei, Balai Lelang Glory kami baru saja mengalami masalah besar karena berlian terkuburmu. Yang Zhenpan berkata dengan hormat. Katakan padaku. Wei Jiangping menyipitkan matanya dan berkata. Seseorang ingin menemukan penjual berlian terkubur melalui Balai Lelang Glory kami. Yang Zhenpan berkata. Menurut peraturan Balai Lelang kami merahasiakan informasi klien kami, terutama Anda, yang merupakan pemilik berlian terkubur. Namun, pihak lain memiliki latar belakang yang sangat besar dan merupakan seseorang yang tidak dapat diprovokasi oleh Balai Lelang Glory kami. Ia berkata bahwa ia harus menemukan informasi spesifik tentang penjual berlian terkubur meskipun ia harus menghancurkan Balai Lelang Glory dan keluarga yang saya. Siapa pihak lain? Dia benar-benar mengatakannya dengan nada yang begitu tinggi? Wei Jiangping mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tahu dia punya dua identitas. Salah satunya adalah bos besar Magnificent Group, dan yang lainnya adalah pemilik Aula Pesta Abadi. Yang Zhenpan memaksakan senyum dan berkata. Namun, saya juga menduga dia punya identitas lain. Dia masih terlalu muda, dan tampak seperti berusia 20-an. Wei Jiangping menggelengkan kepalanya, karena dia belum pernah mendengar kedua nama ini. Dia telah berada di luar negeri selama hampir 5 tahun, dan sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat ini setelah kembali. Baginya, tidak mengetahui kedua perusahaan ini adalah hal yang wajar. Biarkan dia datang jika dia ingin menemuiku. Baiklah. Setelah menutup telepon, Wei Jiangping kemudian bermaksud untuk menyimpan telepon genggamnya, tetapi dia sepertinya teringat sesuatu. Setelah berpikir sejenak, dia kemudian menekan nomor telepon genggam dan tertawa. Kawan tua, bagaimana kalau datang ke sini dan minum teh bersamaku? Apa yang terjadi? Suara lama terdengar dari telepon genggam. Baiklah, aku menemukan masalah yang menarik. Wei Jiangping berkata sambil tersenyum. Aku ingin kau datang dan melihat kesenangannya. Lagi pula, keempat orang tua lainnya sedang menyendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengobrol denganku selain kau. Aku agak kesepian di sini. Baiklah. Aku akan ke sana saat makan siang. Siapkan saja beberapa ikan segar untukku. Tidak masalah. Shanghai, Rumah Lelang Glory. Setelah menutup telepon, Yang Zhenpan menghela napas lega dalam hati. Ia menyingkirkan ponselnya dan menatap Ho Qingmin, yang menatapnya penuh harap, lalu berkata perlahan. Selidiki Tang Xiu ini, pusatkan perhatian pada Aula Pesta Abadi. Dengan ekspresi yang sedikit berubah, Ho Qingmin memaksakan senyum masam dan berkata. Tidak bisa, bos. Kenapa? Yang Zhenpan mengerutkan kening. Sebenarnya, saya sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki Aula Pesta Abadi bertahun-tahun yang lalu. Mereka tidak pernah kembali. Tidak ada juga kabar tentang mereka. Itu seperti kerikil yang jatuh ke lautan tanpa dasar. Ho Qingping bergumam. Secara keseluruhan, saya mengirim 3 kelompok. Saya bahkan bertanya kepada seseorang dari agen detektif swasta kemudian, tetapi hasilnya sama persis. Setelah itu, seseorang datang kepada saya dan menodongkan pisau ke leher saya, memberitahu saya untuk tidak pernah menyelidiki Aula Pesta Abadi lagi. Siapa itu? Raut wajah Yang Zhenpan berubah dan bertanya dengan nada berat. Siapa lagi selain orang-orang dari Aula Pesta Abadi? Ho Qingmin memaksakan senyum masam. Wajah Yang Zhenpan berubah lagi. Ia lalu mengangguk dan berkata, begitu. Kau tidak perlu mengurusi masalah ini lagi. Ayo kita temui Tang Xiu itu lagi dan antar dia pergi. Apakah lelaki tua itu sudah memberikan persetujuannya, bos?
Ho Qingmin bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, dia setuju. Yang Zhenpan menjawab singkat. Setelah kembali ke kantor manajer umum, dia melihat Tang Xiu sedang merokok di sofa. Dia kemudian duduk di sofa di sisi yang berlawanan dan berkata, Tuan Tang, saya baru saja menghubungi pemilik berlian terkubur sendiri. Dia setuju untuk menemui Anda. Berikan aku informasi kontaknya, kata Tang Xiu. Bisakah kau memberiku nomor ponselmu? Yang Zhenpan berkata, aku akan mengirimkan alamat orang tua itu kepadamu melalui pesan teks. Baiklah. Tang Xiu memberitahukan nomor ponselnya. Setelah menunggu sekitar 1 menit dengan tenang, ia kemudian menerima alamat tertentu. Kemudian, dia berdiri, menatap Yang Zhenpan, dan berkata dengan enteng. Seharusnya aku berutang budi padamu, tetapi sikapmu membuatku tidak puas, jadi itu batal. Jadi, kita tidak berutang budi satu sama lain. Setelah mengatakan itu, dia segera meninggalkan kantor bersama Chinan. Setelah mereka meninggalkan pintu masuk rumah lelang Glory, dia berkata, ikutlah denganku. Aku baru saja kembali dari Pulau Jingmen, jadi aku tidak punya mobil. Dimengerti? Chinan tersenyum dan menjawab dengan hormat. 1 jam kemudian. Di pinggiran kota Shanghai, harum buah-buahan tercium di kebun. Mengendarai sepeda gunung, Han Jintong muncul di luar halaman rumah. Di sampingnya ada seorang gadis cantik mengenakan gaun modis, kacamata hitam merah muda, dan juga mengendarai sepeda gunung. Keduanya menatap Wei Jiangping, yang sedang memancing dengan tenang di tepi sungai kecil di luar halaman. Gadis itu kemudian memanggil. Kakek Wei, aku datang bersama kakek. Wei Jiangping perlahan meletakkan tongkat pancingnya, lalu berdiri, menoleh, dan berkata sambil tersenyum. King Wu, kamu juga datang? Sudah 5 tahun sejak aku kembali ke negara ini. Ini mungkin kedua kalinya aku bertemu denganmu. Kakek Wei, orang tua sepertimu memiliki pikiran yang murni. Kau hidup seperti pertapa di tempat seperti ini setiap hari untuk menikmati masa tuamu. Aku tidak berani mengganggumu dengan gegabah. Wei Jiangping menyeringai. Ia lalu menoleh ke Han Jintong dan berkata sambil tersenyum. Kawan tua, bahasa cucumu yang fasih lebih baik dari bahasamu. Pokoknya, ayo pergi. Hidangan dan anggur seharusnya sudah disiapkan, ayo kita ngobrol sambil makan. Bukankah kau memanggilku untuk menonton pertunjukan atau semacamnya? Kata Han Jintong. Tokoh utamanya belum datang, tetapi mereka akan segera datang. Wei Jiangping berkata sambil tersenyum. Baiklah. Mari kita makan dulu, lalu kita bicarakan itu setelah makan malam. Hidangan lezatnya termasuk ikan dan daging. Tinggal di tempat ini bersama Wei Jiangping adalah menantu perempuan dan cucunya. Orang yang memasak adalah pembantu rumah tangga yang disewa oleh menantu perempuannya. Di ruang makan. Saat mereka duduk, klakson mobil terdengar di luar halaman. Wei Jiangping melirik menantunya dan berkata dengan ringan. Keluarlah dan bawa mereka masuk. Karena mereka datang saat makan malam, siapkan juga lebih banyak peralatan makan. Baiklah. 2 menit kemudian, Tang Xiu dan Chinan dibawa ke ruang makan. Ekspresinya sedikit kosong setelah melihat orang-orang di dalam, karena dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan di meja makan. Terlebih lagi karena orang itu adalah seseorang yang paling tidak ingin dia temui. Tang Xiu? Kenapa kamu di sini? Han Qingwu terkejut lalu bangkit dan bertanya dengan tak percaya. Apa kabar, Guru Han? Kata Tang Xiu ringan. Melihat Chinan di belakangnya, Han Qingwu kemudian bertanya sekali lagi. Tang Xiu, kamu belum menjawab pertanyaanku. Mengapa kamu ada di sini di tempat kakek Wei? Tentu saja aku punya sesuatu yang harus dilakukan, bukan? Kata Tang Xiu. Mengangguk pada menantunya, Wei Jiangping lalu berkata. Ambil 2 pasang peralatan makan dan sumpit. Hanya sepasang saja, kumohon. Chinan melangkah mundur dan berkata dengan acuh tak acuh. Wei Jiangping mengernyitkan alisnya sedikit, sedangkan Han Jintong memasang ekspresi aneh di wajahnya. Bersambung ke episode 99. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.